Nanti kita terima firman Tuhan yang hidup, firman yang menolong kita ya. Terima kasih. Silakan tim screen. Dalam gelap ku berjalan sendiri, angin menusuk tulang ini. Namun langkahku tak pernah berhenti. Habis kau bukan akhir cerita. Ku tahu ada cahaya di sana. Kami dihempas, namun teguh. Kami terluka, tapi tak rapuh. Hidup di bawah bayang salib, Supaya terang Yesus hidup. Langit kelabu tak buatku gentar. Suara badai tak hancurkan sadar. Ada harapan di balik gelap. Dunia bisa menghempaskan, namun tak bisa memadamkan api kecil di hati ini. Menyala sampai nanti. kami dihempas, Namun teguh, kami terluka, tapi tak rapuh. Hidup di bawah bayang salib, supaya terang Yesus hidup. kami teguh, kami terluka, Tapi tak rapuh. Hidup di bawah bayang salib, supaya terang Yesus hidup. Shalom, selamat pagi saudaraku. Pada pagi hari ini kita akan belajar karakter Kristus, tahan uji. Saya pernah mengalami ketika saya terus mengalami kesedihan, keputusasaan, pengkhianatan, bahkan sakit penyakit dalam keluarga saya melakukan evaluasi apakah ada dosa, ada salah, tetapi pada ujungnya saya menerima pernyataan bahwa saya sedang diproses oleh Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit, di mana kita sudah dibaptis air oleh hamba Tuhan, kita dibaptis Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, dan kita dibaptis api oleh Allah Tritunggal. Saudaraku, kita harus tahan uji dalam kehidupan yang tidak menentu ini. Pengajaran karakter Kristus mengenai tahan uji, dasar ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 6-10. Rasul Paulus berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu
dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku, ketika saya membaca ini, Rasul Paulus bertemu Yesus di dalam sebuah visual, tetapi dia tidak langsung ketemu Yesus, tapi dia meninggalkan zona nyamannya dan dia menjadi satu dengan Roh Kudus. Akhirnya dia dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi pemimpin dan pekabaran Injil di orang-orang non-Yahudi. Saudaraku, definisi karakter tahan uji adalah berarti mampu bertahan dan tetap teguh dalam tekanan, dalam ujian, dan penderitaan tanpa kehilangan arah iman. Seperti Rasul Paulus, seperti Kristus menunjukkan ketahanan rohaninya yang tertinggi. Ia tidak menyerah, tidak membalas kejahatan dan tetap setia kepada Bapa hingga akhir. Pada waktu saya menonton film Apostle Paul, ketika dia mau dihukum pancung, orang-orang sangat menghormati dia karena sebenarnya dia tidak bersalah, seperti Yesus juga tidak bersalah. Saudaraku, tahan uji, makna teologisnya adalah bukti kemuliaan Kristus di dalam diri kita. Bukti kemuliaan Kristus di dalam diri kita. Kenapa lambangnya salib orang Kristen? Karena penyangkalan diri, memikul salib dan melakukan kehendak Allah adalah ciri khas dari anak-anak Tuhan. Hati-hati dengan comfort zone. Saudaraku, di dalam Nehemia 9 ayat 28 ketika hari ini saya teduh, saya menemukan bahwa zona nyaman itu berbahaya. Zona nyaman itu membuat seseorang itu bisa lupa Tuhan, bisa memberontak, bahkan kedagingannya lebih kuat dari rohaninya. Saudaraku, Paulus menegaskan bahwa harta, yaitu Injil, hidup di dalam bejana tanah liat, yaitu manusia yang rapuh, namun justru di dalam kelemahan kuasa Allah itu nyata. Tahan uji bukanlah berarti tidak pernah jatuh. Tahan uji bukanlah berarti tidak pernah gagal. Tetapi tahan uji selalu bisa bangkit dengan iman. Orang Kristen, anak Tuhan, jatuhnya 7 kali selalu bisa bangkit lagi. Artinya Tuhan memberi kekuatan kita untuk bangkit. Saudaraku, Kristus menunjukkan bahwa penderitaan dapat menjadi saluran kemuliaan Allah. Tahan uji membuat fokus kepada terang Kristus. Orang melihat bahwa apapun boleh menimpa kita, tapi kita mampu menanggung segala sesuatu di dalam Dia memberi kekuatan pada kita. Ada terang di dalam hati kita, saudaraku, melawan kegelapan dunia dan keputusasaan batin. Mungkin saudara punya masalah dengan pasangan, dengan anak, dengan sakit penyakit, dengan keuangan, dengan tantangan kehidupan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita yang sudah melakukan kehendak Allah tapi masih sakit, yang sudah melakukan kehendak Allah tapi mengalami persoalan, yang sudah melakukan kekudusan tetapi tubuh dan jiwa ini ditindas oleh dunia ini. Saudaraku, prinsip-prinsip hidup tahan uji kita terang di dalam hati kita, melawan kegelapan dunia dan keputusasaan batin. Tahan uji merupakan keteguhan di tengah tekanan, di tengah ditindas namun tidak terjepit. Itulah tahan uji, saudaraku.
Kenapa tidak terjepit? Karena kasih karunia Allah, kekuatan Allah di dalam diri kita. Keberanian di tengah kebingungan, habis akal, namun tidak putus asa. Ya, saya mendengar kesaksian dari beberapa di Koramdio ini. Banyak pekerjaan, banyak tantangan, dan akhirnya Tuhan membentuk karakter kita. Bahkan suaminya bertobat, bahkan bisnis kita tetap bisa berjalan dengan baik. Walaupun tertatih-tatih, tanggung jawab dan keteguhan hati taat uji, keberanian di tengah kebingungan, habis akal namun tidak putus asa, keteguhan iman di tengah penganiayaan, dianiaya namun tidak ditinggalkan, ketakutan di tengah di tengah kejatuhan, kita tetap bisa tekun dengan firman, dihempaskan namun tidak binasa. Itu menyalibkan diri setiap hari agar kehidupan Kristus nyata. Saudaraku, ini bukan pengajaran yang nyaman didengar oleh telinga, tetapi percayalah, zona nyaman justru akan menjadi musuh roh kita. Kita perlu menyangkal daging, kita perlu menyangkal hati kita, keinginan kita. Marilah kita hidup dalam kebutuhan. Kita menyangkal mata kita, menyangkali ego kita, saudaraku. Kita lihat sekarang 12 ayat mengenai tahan uji seperti Kristus. Yang pertama dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Makna tahan uji berarti tidak membiarkan tekanan menghancurkan iman kita. Malah iman kita menjadi semakin kuat. Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 12, saudaraku. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam proses. Kalau kita bersalah, kita bertobat. Tapi kalau itu ujian, mari kita tekun. Kita tetap menjalani sebagai anak Tuhan yang berespon benar. Sebab apabila ia sudah tahan uji, lihatlah saudaraku, ia akan menerima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Allah. Saya percaya, saudara dan saya, setiap kita akan menerima mahkota kehidupan. Bukan karena kesalahan, tetapi karena kita tahan uji seperti Kristus. Maknanya setiap ujian membawa janji kemuliaan bagi yang tetap setia. Saudaraku, ujian akan selalu dialami oleh orang dunia maupun anak Tuhan. Ujian dunia lebih ringan, tapi ujian dalam Tuhan menyangkal diri, menyangkal keinginan mata dan keangkuhan hidup. Roma 5 ayat 3-4, saudaraku, bahwa kesengsaraan karena firman akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Makna dari ayat ini adalah semua ujian karena kebenaran akan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Saya mengalami dan saya percaya semua kita di dalam Koramdio ini mengalami. Mari kita membentuk Kristus, membentuk mentalitas Kristus dalam diri kita. Maka orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudaraku, makna dari tahan uji di sini adalah iman kita mampu menolong kita untuk tahan uji. Iman kita kepada firman, kepada janji Allah akan membuat kita bisa tahan uji. Iman. Sekarang kita akan melihat firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang dengan tekun menanggung salib, mengabaikan kehinaan,
karena ia tahu sukacita yang telah disediakan baginya. Makna firman ini adalah Kristus adalah teladan tertinggi ketekunan di dalam penderitaan. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 3, saudara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini bermakna bahwa ketahanan rohani adalah panggilan seseorang bagi murid sejati. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejak Kristus. Maknanya adalah ketahanan kita meniru langkah-langkah Kristus dalam penderitaan. Yesaya 53 ayat 7, Yesus dianiaya tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ketahanan Kristus tampak dalam kelembutan dan pengendalian diri. Bahkan di kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39, dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Maknanya adalah ketahanan, bukan hanya bertahan, tetapi menang melalui Kristus. Mazmur 34 ayat 19. Banyak kemalangan orang benar, tetapi dari semuanya itu Tuhan sanggup melepaskannya. Saudaraku, ini bermakna ketahanan bukan hanya karena bebas dari penderitaan, tetapi karena penyertaan Tuhan juga. Kita lihat juga 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ini bermakna bahwa Allah menyediakan jalan keluar bagi setiap ujian. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini bermakna bahwa ketahanan yang sejati berujung pada mahkota kekekalan. Aplikasi hidup saudaraku, saat hidup menekan, lihatlah peluang untuk kemuliaan Allah. Lihatlah sebuah proses karakter Kristus terjadi dalam hidup kita. Saat iman kita diuji, ingatlah yang diuji bukan kekuatan kita, tetapi pengakuan iman kita, kedewasaan respon kita. Saat kita merasa rapuh, ingat bahwa kita bejana tanah liat yang membawa harta surgawi. Saudaraku, diskusi dalam recap room mengapa saya sering menghindari ujian. Saya membuatkan renungan 7 hari mengenai tahan uji seperti Kristus. Dan mari kita dengarkan lagu berikut mengenai tahan uji seperti Kristus. Tuhan memberkati. Dalam gelap ku berjalan sendiri, angin menusuk tulang ini, namun langkahku tak pernah berhenti. Habis akal bukan akhir cerita. Ku tahu ada cahaya di sana. Kami dihempas, namun teguh. Kami terluka, tapi tak rapuh. Hidup di bawah bayang salib, supaya terang Yesus hidup. Langit kelabu,
tak buatku gentar. Suara badai tak hancurkan sadar. Ada harapan di balik kelam. Dunia bisa menghempaskan, namun tak bisa memadamkan api kecil di hati ini, menyala sampai